wajahnya. Kita mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu secara fisik sempurna itu mukanya dulu, gimana mukanya? Wajhu syarif, wajahnya yang mulia. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Kana ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku ahsanan nas, luweh bagus-baguse manusa apane wajhan wedanane. Ndak ada wajah muka yang seindah wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa kaya-kaya setuhune srengenge tajri lumaku ya syams fi wajhi ana ing wedanane Kanjeng Nabi. Bagaimana seolah-olah matahari ada beredar di mukanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kok mau ganteng tok, tampan tok, tapi cemerlang, dapat senenge mencorong. Yaqulu Aliun radhiyallahu anhu. Ini orang yang dekat dengan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai muda karena dia dirumati Kanjeng Nabi mulai masih kecil ya, masih muda dirumati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Thalib itu tidak begitu mampu, tapi anaknya banyak. Maka Kanjeng Nabi ndika karo misalnya juga sedulure Abu Thalib Al-Abbas tekon wis kowe njikuk siji aku tak njikuk siji rumate iku Al-Abbas njikuk Aqil, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngambil Ali bin Abi Thalib. Jadi ngerti Kanjeng Nabi, dia paham betul Kanjeng Nabi wajahe piye kemudian cilik. Itu beliau nyondro mukane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestine ditakoki wong karena dia orang dekatnya Kanjeng Nabi. Sering ditanyai ambekan wong-wong sing gak menangi Kanjeng Nabi itu kayak apa Kanjeng Nabi itu. Sayyidina Ali dawuhe iku lam yakun bil mutahham wala bil mukalsam. Ora ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku bil muttaham. Gendut apa jenenge muttaham itu. Banyak dagingnya itu gemuk ya. Kayak pemimpin-pemimpin saiki akeh dagingnya. Muttaham. Kanjeng Nabi kak. Wala bimukalsam. Lan wajahnya tidak bundersel. Mukalsam itu bundersel. Kanjeng Nabi bukan bundersel, ada memanjangnya sedikit, ada bundanya sedikit. Wajah yang ideal lah. Tidak mutaham, tidak mukalsam. Umi Kulsum baik dari kata-kata kalsam ayu kalsim itu mukalsam. Wa kana fi wajhihi tadwir lan ana fi wajhihi ing dalem wajahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa tadwirun, kebundaran itu memang ada, tapi tidak tidak mukalsam. Artinya wajah itu tidak bundar, tidak lonjong. Kandhane ya Kanjeng Nabi itu luar biasa. Wal mutahham iku al katsirus sang. Sing akeh gajahe. Ana wong sing akeh gajahe. Wong kudu nganggo korban ae. Wong gendute ngono.
Wal mukalsam al mudawwaril wajh, yang bundar serai ini. Jadi maksudnya piye Kanjeng Nabi lam yakun mutaham wala mukalsam. Ai lam yakun sadidat tadwiril wajhi. Mukalsam itu. Ora ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku sadidat tadwiril wajhi, nemen bundere raine. Artine bunder ser nek cara Jawa. Tidak bunder ser Kanjeng Nabi. Bal fi wajhi tadwirun qalilun. Balik fi wajhiku ing dalem medanane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tadwirun qalil, ada bulat sedikit. Ya, tapi tidak bulat ser, tapi ada bulatnya. Taqulu Aisyah, dawuh sapa Sayyidatina Aisyah, taqulu Aisyah tu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya masruran abaraka asari ruwajih. Iki ya orang dekat sekali karena garwane Kanjeng Nabi. Banyak sahabat itu yang tidak melihat Kanjeng Nabi secara cetha, ya banyak. Ya sudah saya katakan, ada yang karena blerengen, ana sing karena gak wani, segala macam. Ana sing mergo nek madhep Kanjeng Nabi menunduk, karena firoksi toir, kaya-kaya di atas kepalanya ada burung dan muanteng merambekan. Tapi wong Siti Aisyah ini garwane, setiap hari ketemu. Ya, beliau bisa mengatakan inna Rasulullah, setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku dakhala alayya, melebet Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alayya ing atas ingsun masruran nali gembira. Tabaraka asari ruwajihi, angka bersinar-sinar apa asari ruwajihi, apa rona wajahnya. Rona itu apa? Rona itu bahasa Indonesia, kowe ngerti cara Jawane apa gak? Gak ana wong Jawa ini gak ana. Rona itu air muka. Air muka ya cara Indonesia nih, cara Jawane rona. Mana istilah perona itu supaya kelihatan ronanya. Air muka. Wah, air mukanya kok kalut itu. Air mukanya kok itu bisa terlihat oleh orang. Kita itu susah, sedih, gelisah, senang, itu terlihat meskipun orang tidak ngomong, tapi air muka itu bisa mengatakan, oh, ini gak didit iki, ketok air mukanya kelihatan. Air mukanya kelihatan. Wah, ini bentuk cuan iki kata rai. Itu kelihatan dari muka. Itu air muka yang dilihat orang. Yang dibaca itu air muka atau rona atau asarir atau ana nek. Nek cara Jawane ya apa? Sing tak takokne iku cara Jawane ya. Ya gak ana wong sing gak ana wong Jawa blas sampeyan. Wong Indonesia kabeh. Jadi Kanjeng Nabi itu, ini ceritanya Siti Aisyah, itu bisa menunjukkan Kanjeng Nabi itu wajahnya kayak apa. Mbak Siti Aisyah cerita begitu Kanjeng Nabi masuk ke rumah, kan bukan rumah ya, jane kamar. Jadi dalamnya Kanjeng Nabi itu kayak godamu. Jadi coba bayangno kayak omahku ngene. Kanjeng Nabi kayak godaanmu. Godaan-godaan Siti Aisyah, Siti Hafsah itu masuk godaan Siti Aisyah itu. Sekarang ini kalau di Medina itu kelihatan sendiri menonjol karena dipakai untuk makami Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Godaan Siti Aisyah itu dipakai untuk mengebumikan Kanjeng Rasul. Sehingga sekarang kalau orang ziarah ke Masjid Nabawi bisa melihat itu dulu
mereka Sayyidah Aisyah itu. Kanjeng Nabi masuk gembira. Kelihatan rona wajahnya itu bersinar-sinar. Dengan kata lain Kanjeng Nabi itu kalau gembira wajahnya bersinar. Kelihatan, jadi orang tahu. Itu Kanjeng Nabi sedang gembira. Ini sedang itu. Sedang bahagia ini. Kelihatan rona wajahnya ini. Air mukanya itu cerah. Waqala Abu Bakar, ini ayahnya Siti Aisyah. Jadi, ketika Kanjeng Nabi ditanya siapa orang yang paling dicintai, beliau menjawab Siti Aisyah. Itu kalau perempuan, kalau laki-laki bapaknya. Ini bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar ini kawan Kanjeng Nabi sejak kecil, orang yang pertama kali iman setelah Siti Khadijah ya. Setelah atau bebarengan lah pokoknya. Kalau perempuan yang pertama iman itu Siti Khadijah, laki-laki itu Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat Abu Bakar. Sehingga beliau juga tahu persis bagaimana bentuknya. Bahkan ini yang diceritakan di sini waqala Abu Bakar As-Siddiq wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum kana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu darat komarin. Daratu komarin. Ini dilalai Ka'ab bin Malik sama pemberiannya dengan sahabat Abu Bakar Siddiq tentang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulane disebutkan qala Abu Bakar wa Ka'ab bin Malik karena podo komentari tentang wajah Kanjeng Nabi. Apa itu? Kana wajhu Rasulillah, ana apa wajahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annahu kaya sedune wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku daratu komarin, bulatan bulan. Jadi bulan pada waktu tanggal 15 itu ketika bulat, ketika purnama, itulah wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila li Abi Tufail, diaturake li Abi Tufail siflana kula aturi nyifati ampean lana kangge kita Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mbok jenengan nyifati Kanjeng Rasul niku kados pundi? Jenengan candra. Maqala mongko dawuh sapa Abu Tufail. Kana abyada malihal wajh. Ana ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku abyada putih. Malihal wajhi manis wajahnya. Putih. Ada yang cerita nek Kanjeng Nabi itu putih kemerahan. Itu tidak berbeda. Kalau Abi Tufail mengatakan putih, ada yang mengatakan putih kemerah-merahan karena Kanjeng Nabi itu kalau kepanasan agak kemerah-merahan karena putih. Nek kowe kepanasan ora kepanasan ya ngono iku. Wong sawu bosok. Nek Kanjeng Nabi karena putih kena sentrong sengenge sedikit kan. Itu. Manis wajahnya ini ditambahi manis wajahnya. Idza surra tatkalane gembira, Kanjeng Nabi itu ketika gembira. Faka'anna wajahu mongko kaya-kaya setune wedanane Kanjeng Rasul, wajahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku mir'atun cermin kaca. Wa ka'annal badran kaya-kaya setune bulan purnama yura bisa dilihat fi wajhi ing dalem wajahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
gembira, cemerlang wajahnya. Seperti tadi juga Siti Aisyah juga seperti itulah, melihat Kanjeng Nabi gembira, wajahnya bersinar-sinar. Ini Abi Tufail juga menyatakan begitu. Nabi itu wah kalau senang kelihatan sekali cemerlangnya itu, seolah-olah ada rembulan di mukanya. Wa qala Jabirun radhiyallahu anhu, sahabat Jabir ditanya tentang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan mislu syamsi wal qamari. Mulane Al-Barzani mengatakan anta syamsun anta badrun. Ini karena menurut Jabir memang mislu syamsi. Koyok srengenge. Wal qamar srengenge ngono iku piye? Nek kepengin anu ya qamara, bulan. Wa kana mustadiran. Ana Kanjeng Nabi ku mustadiran. Bulat-bulatnya ya kayak anu itu. Seperti yang dikatakan Sayyidina Ali tadi, tidak bulat sama sekali, tapi juga tidak lonjong sama sekali, antara lonjong dan bulat. Ini yang dibakas cemerlangnya itu bagaikan matahari, bisa bagaikan rembulan. Nek ketemu karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam malam hari kayak rembulan. Kalau ketemu siang hari kayak matahari. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ijtama'at kalimatus sahabatil ladzina wasafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala annahu kana muniral wajhi musriqal muhayya yatala'la bin nuril bahir wadiya'iz zahir wal baha'iz zahir. Waqad ijtama'at lan teman-teman sepakat apa kalimatus sahabah, apa pangandikane sahabat alladzina wasafu sing padha nyipati ya ladzina Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepakat pengendikan mereka ala annahu ing atase setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku ana ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku muniral wajhi, bersinar wajahnya, musriqal muhayya, cemerlang ronanya iki, rona mahaya juga rona iki. Tak ngerti cara Jawane mau kowe mahaya. Ronanya mahaya. Apa cara Jawane ku mahaya? Ya talakla iki maknane meh padha kabeh, munir, musyrik, mutalak itu sama. Itu pemberian terhadap sesuatu yang bercahaya. Matahari, bulan, lampu, neon itu bisa ya talak, bisa yunir, bisa yusrik. Ini dienggo kabeh. Muniral wajhi, musriqal muhayya, ya talak, gemelapan bin nuril bahir, dengan cahaya yang cemerlang, wadiya'iz zahir, dan sinar yang memancar, wal baha'iz zahir, lan kemegahan yang cetha welo-welo. Jadi nek kita baca hadis atau asar tentang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan kesepakatan mereka yang menyifati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa wajahnya itu bersinar. Nah, intinya gitu. Cemerlang. Wa jaa fi haditsil Hasan bin Ali an Khalid Hindun an khalihi
Hind bin Abi Halah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la wajhuhu sallallahu alaihi wasallam tala'lu al-qamar lailatal badri. Lan tumeka ing dalam hadise Al Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Ali, cucune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An khalihi saking pamannya Al Hasan yaiku Hind bin Abi Halah. Qala ndika Hind bin Abi Halah. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku fakhman, megah, mufakhaman tur di Fahman itu megah. Nah, biasanya megah itu enggak disifati, enggak untuk menyifati manusia ya. Megah itu biasanya gedung, pemandangan megah itu. Tapi Kanjeng Nabi itu megah. Fahman. Jadi mufakhaman ini orang-orang yang apa? Yang memandangnya itu Kanjeng Nabi itu mufakhaman, megah dan luhur sekali karena orang melihatnya megah. Fahman itu sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mufakhaman itu berkaitan dengan orang-orang yang memandang beliau. Gitu. Ya tala'la wajuhu. Bersinar-sinar apa wajhu. Wedanane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tala'lul qamar kaya tala'lu al-qamari kaya bersinarnya rembulan Lailatul Badri pada malam purnama. Nek ndelok bulan pada waktu tanggal 15 itu purnama, itu kamu lihat ada pendaran cahaya yang sangat indah dipandang itu. Itulah wajah Kanjeng Nabi Muhammad seperti itu.